malah para waita juga komunikasinya juga udah lumayan lancar, kita tinggal memperbaiki kesalahan demi kesalahan aja. Kalau di grup ini siapa yang paling perhatian grup? Semua nggak bisa diremehin karena emang semua tim juga menurut aku udah meningkat semua kualitasnya seperti ini. Jadi kita harus waspada dan konsentrasi penuh. Take a step back now, feel the beat in your soul. Life is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night. Perlahan tapi pasti, skuad Garuda untuk Piala AFF akan terus bertambah kuat seiring bertambahnya pemain yang baru mendapatkan izin dari klub. Sejauh ini, Pratama Arhan menjadi pemain yang secara umum paling senior, serta sudah berpengalaman selama lebih dari 4 tahun di bawah asuhan Sintayong. Tak heran baru-baru ini muncul cerita dari Pratama Arhan yang mengatakan bahwa para penggawa Garuda yang mayoritas diisi pemain muda melakukan pertemuan khusus di luar jam latihan. Arhan menceritakan semuanya kepada awak media, yang mana ia juga memberikan peringatan kepada seluruh rekan-rekannya agar jangan sampai meremehkan lawan jika berhadapan dengan tim manapun. Jelas apa yang diceritakan Arhan ini jadi teringat dengan J-Itzes yang sepertinya Arhan memang terinspirasi dari situ. Selain cerita dari Arhan, ada juga kabar terbaru mengenai pemain abroad yang belum bergabung, sekaligus pemain diaspora yang tadinya mungkin akan datang terlambat. Kini PSSI lewat Erick Thohir sedang mengupayakan lobi-lobi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk skuad asuhan Sintayong. Dan inilah berbagai cerita mengesankan dari skuad Garuda untuk bisa melakukan yang terbaik di Piala AFF 2024. Mengingat jadwal ASEAN Cup atau biasa dikenal Piala AFF diundur, memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda, khususnya Sintayong. Bagaimana tidak? Setelah berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, juru taktik asal Korea Selatan itu tak punya banyak waktu untuk meluruskan punggung. Lantaran harus langsung melakukan persiapan untuk skuad Piala AFF yang berlangsung hanya berjarak beberapa minggu. Melihat waktu TC dimulai, memang skuad Garuda memiliki waktu yang terbilang cukup dan gak terlalu mepet. Tapi perlu digarisbawahi bahwa awal-awal TC hanya para pemain liga lokal yang bisa ikut gabung pemusatan latihan. Itu pun Sintayong melakukan seleksi lagi dan hanya beberapa pemain yang pada akhirnya juga dicoret. Sejauh ini saja sudah ada sekitar 7 nama yang dipulangkan ke klub karena cedera ataupun faktor-faktor lainnya. Jelas memang ini bukan persiapan yang mudah bagi skuad asuhan Sintayong yang notabene seperti membangun skuad baru. Memang masih ada beberapa nama dari skuad utama tetap dipanggil, tapi sejauh ini baru Arhan dan Marcelino yang bergabung. Itu pun baru tidak sedari awal. Sesuatu yang bikin Marceng dan Arhan harus beradaptasi lagi dengan rekan-rekan baru. Perbedaan skuad serta kurangnya waktu latihan ini salah satunya dialami oleh Pratama Arhan. Bek milik Suwon FC itu mengaku akan terus melakukan perbaikan bersama seluruh skuad. Kesalahan demi kesalahan sudah terasa dan sudah diperbaiki lebih baik. Apalagi kemarin, Timnas Indonesia sempat melakukan laga uji coba menghadapi tim lokal Bali United. Yang mana memang laga uji coba ini dilakukan di sana dan berhasil dimenangkan oleh Timnas dengan skor 2-1. Tentu ini bisa jadi bahan evaluasi untuk para pemain ataupun untuk jajaran pelatih yang tentunya mencoba memberikan kesempatan untuk pemain baru. Malah para waita juga komunikasinya juga udah lumayan lancar, kita tinggal memperbaiki kesalahan demi kesalahan aja. Kalau di grup ini siapa yang paling perhatian grup? Semua nggak bisa diremehin karena emang semua tim juga menurut aku udah meningkat semua kualitasnya seperti ini. Jadi kita harus waspada dan konsentrasi penuh. Mentalitas J-Itzes menular. Cerita Arhan panggil semua pemain untuk pertemuan khusus.
Selain cerita soal persiapan ketika latihan tadi, cerita Arhan di sisi lain juga ada yang menarik nih teman-teman. Di mana dengan mepetnya persiapan tadi, pemain 22 tahun itu bercerita ada sesi diskusi tambahan yang dilakukan olehnya bersama seluruh punggawa Garuda. Mengutip dari bolasport.com, Pratama Arhan sempat mengambil inisiatif untuk melaksanakan pertemuan seusai latihan. Hal ini diupayakan karena melihat bahwa waktu yang ada saat ini tidak banyak, yang mana bertujuan untuk mematangkan persiapan, membangun kekompakan, sekaligus agar saling mengenal satu sama lain, mengingat banyak pemain yang baru promosi dari timnas kelompok umur, dan ada juga yang benar-benar baru pertama kali gabung timnas. Menurut Arhan, pertemuan khusus skuad Garuda tersebut dilakukan setelah berakhirnya sesi latihan. Semua pemain sudah kita kumpul bareng setelah selesai latihan. Diskusi bagaimana kita menghadapi pertandingan nanti. Diskusi bagaimana antar pemain kompak dan menjalin komunikasi antar pemain, ungkap pengakuan Arhan dikutip dari bolasport.com. Dari cerita Arhan ini, jadi ingat kalau sebelumnya JHS juga sempat melakukan hal yang sama saat sesi latihan setelah kalah dari Jepang, dan bertekad bisa keluar dari tren negatif berubah ke positif. Hal ini terbukti berhasil bisa menaikkan mental dan meningkatkan daya juang para punggawa Garuda saat menghadapi Saudi, dan akhirnya memecahkan rekor meraih kemenangan pertama dari Saudi pada waktu itu. Mungkin Arhan juga termotivasi dari apa yang dilakukan Bang Jai sih teman-teman. Soalnya kan pas itu Arhan juga ikut diskusi bareng Kapten Timnas. Dan Arhan di sesi latihan terkini memang jadi pemain paling senior secara umur, jadi ya memang layak diapresiasi coy. Voices all around me. Timnas terbang ke Myanmar, Asnawi menyusul. Selain Pratama Arhan, sebenarnya ada nama Kapten Asnawi menjadi pemain paling senior yang dipanggil oleh Sintayong. Kendati demikian, Asnawi tidak bisa ikut pemusatan latihan di Bali, dikarenakan harus menjalankan tugas bersama Port FC terlebih dahulu, yang mana klub asal Thailand ini harus bermain di AFC Champions League 2. Sehingga nggak bisa ikut latihan. Apalagi skuad Garuda seusai melakukan uji coba, balik ke Jakarta terlebih dahulu untuk melakukan persiapan penerbangan ke Myanmar, yang rencananya akan dilakukan besok pada Kamis 5 Desember. Sedangkan Asnawi dipastikan bakal ditinggal dan bakalan menyusul bersama manajer timnas Sumarji. Hal ini disampaikan langsung oleh beliau dalam wawancara media baru-baru ini. Yang abroad, yang sudah bergabung, Lino sama Arhan, nanti posisinya si Asnawi akan bergabung nanti bersama-sama saya. Nanti kita akan berangkat tanggal 5 juga. Tanggal 6 kita akan berangkat. Saya nanti akan dampingi si Asnawi. Nanti tanggal 6 berangkat ke Myanmar karena Asnawi baru tiba di Jakarta itu tanggal 5. Jadi nggak bisa bareng dengan, beda sehari dengan tim. Erick Thohir beraksi, melakukan lobby demi pemain diaspora. Untuk masalah pemain abroad, seperti Asnawi tadi sudah lunas lah ya hitungannya. Nah terkait diaspora yang sejauh ini belum menemui titik terang, akhirnya akan diupayakan oleh Erick Thohir langsung. Rafael Struijk, salah satu nama yang punya kesempatan untuk dilepas klub, namun harus nunggu masuk semifinal dulu. Akhirnya kini mulai menemukan titik terang setelah ketum PSSI melakukan diskusi dengan pihak klub. Kabar terbaru mengatakan pemain Brisbane Roar ini bakalan dilepas tanggal 17 Desember mendatang, yang artinya bisa dimainkan di laga terakhir babak grup B menghadapi Filipina. Meski begitu, Sintayong meminta kepada Pak Erick yang punya hubungan dekat dengan pemilik klub untuk melakukan negosiasi lagi atau kalau bisa lebih cepat lagi. Sementara itu, dua nama lain seperti Ivar Jenner dan Hapner masih belum ada kabar pasti. Karena keduanya main di Eropa, tentunya sulit bagi Erick Thohir untuk melakukan lobby-lobby. Apalagi keduanya bermain untuk skuad muda yang pastinya susah untuk meminta kepada pelatih. Rafael update terbaru dari klub itu akan melepas tanggal 17 Desember, tetapi ini tadi Coach Shin minta supaya lebih cepat lagi untuk bisa bergabung. Akan kami coba usahakan dan akan coba nanti saya lapor Pak Ketua Umum, nanti biar Pak Ketua Umum yang berbicara ke klubnya, karena kemarin juga Pak Ketua Umum yang berbicara dengan klub, akhirnya Rafa yang semestinya itu di semifinal ataupun final nantinya
bisa maju tanggal 17. Ini tadi Coach Shin minta supaya ada pembicaraan lagi untuk bisa maju lebih cepat. Akan kita upayakan. Sementara kalau Ivar, Justin sampai saat ini belum ada kabar, dan kami masih tetap berupaya dan berusaha untuk bisa mereka berdua untuk bisa bergabung. Ya, terlepas dari apapun, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Erick Thohir memang patut didukung. Wong buat timnas Indonesia, pokoknya harus semaksimal mungkin lah ya. Apalagi apa yang dilakukan oleh Pratama Arhan, jelas itu memang sangat dibutuhkan dalam sebuah tim sih coy. As we create, change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.